Upacara pembukaan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K tahun 2024 untuk angkatan ke-26, 27, 28 dan 29 Kementerian Agama seprovinsi Sumatera Selatan, Bengkulu dan Kepulauan Bangka Belitung telah dilaksanakan di Aula Balai Diklat Keagamaan Palembang. Kepala Balai Diklat Keagamaan Palembang, Saifuddin hadir via Zoom meeting di ruang kerjanya dalam acara pembukaan atau kick-off meeting Rapat Kerja Nasional Kementerian Agama tahun 2024. Balai Diklat Keagamaan Palembang dinyatakan lolos hasil surveillance dari tim audit PT Sukovindo terkait pemastian pelaksanaan sertifikasi ISO 9001 tahun 2015 tentang manajemen penjaminan mutu. Halo sahabat LTV, TV-nya Balitbang. Selamat datang di Kabar LTV Sepekan, membahas berita aktual seputar pendidikan, pelatihan, dan keagamaan. Bersama saya Sarah Madana yang akan menemani Anda beberapa menit ke depan. Berita pertama datang dari apel pagi Balai Diklat Keagamaan Palembang. Mukmin sebagai pembina apel mengajak pegawai Balai Diklat Keagamaan Palembang untuk mengimplementasikan aparatur sipil negara yang berakhlak dalam menjalankan tugas sehari-hari. Apel pagi Balai Diklat Keagamaan Palembang, Senin 11 November 2024, dengan pembina apel Kasubag Tata Usaha Haji Mukmin SHI MSY. Mukmin mengajak pegawai dan widya iswara menyambut kedatangan tim ISO guna surveillance ISO 9001 tahun 2015 PDK Palembang, di mana ini harus tetap diawasi agar kita tetap konsisten dalam penjaminan mutu, kesesuaian program pelatihan dan pelayanan kepada peserta. Karena menjaga dan mempertahankan lebih sulit daripada mendapatkan sertifikat ini. Untuk itu kami mohon bantuan kepada Bapak Ibu sekalian yang terlibat untuk menyiapkan data-data, mohon untuk disegerakan karena tim Sukovindo akan berada di BDK Palembang selama 2 hari ini dan besok. Ia juga berpesan kepada peserta apel agar mengimplementasikan nilai dasar ASN yaitu berakhlak yang berorientasi pelayanan dan harmonis. Suasana kerja dan budaya kerja yang harmonis merupakan bagian penting dan modal dalam mencapai tujuan dan kemajuan lembaga. Mari kita bangun prinsip seperti membangun sebuah jembatan dengan tujuan untuk saling menghubungkan dan mempermudah, bukan membangun tembok yang dapat menghalangi orang lain. Kita semua pasti berkeinginan untuk memberikan kenangan yang baik bagi lembaga yang kita cintai ini. Upacara pembukaan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K tahun 2024 untuk angkatan ke-26, 27, 28, dan 29 Kementerian Agama seprovinsi Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Kepulauan Bangka Belitung telah dilaksanakan di Aula Balai Diklat Keagamaan Palembang. Upacara pembukaan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2024 telah dilaksanakan di Aula Balai Diklat Keagamaan Palembang pada Selasa 12 November 2024. Acara ini turut dihadiri langsung oleh Kepala BDK Palembang Dr. Haji Saifuddin SAG MSI, Kasubag TU Haji Mukmin SHI MSY, Panitia, Widya Iswara, BDK Palembang, dan para peserta P3K di bawah Kemenag RI. Ketua Pelaksana Marta Dinata SAG MM dalam laporannya menyampaikan, peserta yang mengikuti orientasi P3K saat ini berjumlah 157 orang dari Provinsi Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Kepulauan Bangka Belitung. Saifuddin dalam mukadimahnya memberikan sambutan selamat datang kepada para peserta P3K. Ia berharap para peserta betah dan dapat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan baik. Mengutip arahan langsung dari Menteri Agama RI, Saifuddin juga menyampaikan kepada para peserta untuk bangga menjadi warga Kementerian Agama. Presentasi P3K ini kita mulai. Kegiatan ini akan berlangsung mulai hari Selasa 12 November hingga Jumat 15 November 2024 mendatang. Luar biasa rasa kebahagiaan, bukan rasa sedih. Akan tetapi rasa kebahagiaan pada hari ini kami orientasi P3K ini berarti kami sudah menjadi
ASN sama dengan menjadi ASN. Dan kami kalau selama ini mendapatkan gaji itu tahu sendiri sebagai guru honorer, dan sekarang alhamdulillah sudah mendapatkan gaji luar biasa. Alhamdulillah, bersyukur. Kepala Balai Diklat Keagamaan Palembang Saifuddin hadir via Zoom meeting di ruang kerjanya dalam acara pembukaan kick-off meeting Rapat Kerja Nasional Kementerian Agama tahun 2024 dengan tema Strategi dan Arah Kebijakan Kementerian Agama 2025 hingga 2029 yang digelar di Pelindo Residence dan Convention Hotel Bogor, Jawa Barat. Kepala BDK Palembang Saifuddin hadir dalam acara pembukaan atau kick-off meeting Rakernas Kementerian Agama tahun 2024 pada Selasa 12 November 2024 yang dihadiri oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar, Wakil Menteri Agama RI Muhammad Syafi'i, Ketua Komisi 8 DPR RI Marwanda Sopang, Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Muhammad Ali Ramdhani, para pejabat eselon 1, 2, 3, dan 6 di wilayah Kemenak RI turut hadir dalam Rakernas Kemenak RI ini secara daring. Dalam laporan, Ali Ramdhani selaku Ketua Penyelenggara menyampaikan, maksud dari menyatukan langkah dari tema besar dalam kegiatan ini adalah bersama-sama membangun kesepahaman tentang rancangan terbaik untuk memberikan layanan terbaik dari Kementerian Agama. Menteri Agama RI Nasaruddin Umar mengatakan keinginannya untuk mempertajam kembali visi Kementerian Agama sebagai suatu produk historis yang monumental. Kemenak ini menjembatani kepentingan yang secara konseptual berupa menyatukan perbedaan dan sangat berjasa dalam melakukan stabilitas nasional. Nah, inilah harapan saya kepada Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Sekali lagi saya percaya kepada teman-teman semuanya, kalian adalah kebanggaan Kementerian Agama. Mari kita mari kita memperbaiki diri kita setiap hari. Ya, saya percaya Kementerian Agama insya Allah akan lebih kuat dengan visi-visi yang kita akan rumuskan besok pada raker ini. Kepala Balai Diklat Keagamaan Palembang Saifuddin memberikan materi sistem pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia Kementerian Agama untuk menjadikan ASN luar biasa, berinovasi, paham tugas dan fungsinya dalam kegiatan orientasi P3K Kementerian Agama, Wilayah Kerja Provinsi Sumatera Selatan, Bengkulu dan Kepulauan Bangka Belitung di Aula BDK Palembang. Kepala Balai Diklat Keagamaan Palembang, Dr. Haji Saifuddin SAG MSI, memberikan materi sistem pelatihan dan pengembangan SDM Kementerian Agama pada Selasa 12 November 2024. Saifuddin mengingatkan kepada peserta hal-hal yang mesti dipersiapkan setelah menjadi P3K ASN Kementerian Agama adalah kemampuan untuk beradaptasi, memiliki niat kuat untuk terus belajar, kuasai tugas dan fungsi diri. Saifuddin berharap peserta orientasi P3K setelah mengikuti pelatihan menjadi ASN yang luar biasa, mampu bekerja, mampu amanah, bertanggung jawab, mampu memberikan inovasi, paham akan tugas dan fungsinya, dan siap memberikan yang terbaik untuk Kementerian Agama. Artinya apa kuncinya? Dirimu sendiri siapkan. Kita harus bisa bergaul, berkomunikasi dengan siapapun, kapanpun. Kita harus bisa itu, saudara. Yang pertama kuncinya apa? Kuasai kerjaan. Ketika kita tahu kerjaan kita tahu apa yang harus dikerjakan. Yang kedua, mau bekerja keras. Gimana mau bekerja keras itu? Audit surveillance sertifikasi ISO 9001 tahun 2015 telah selesai. Balai Diklat Keagamaan Palembang dinyatakan lolos hasil surveillance dari tim audit PT Sukovindo terkait pemastian pelaksanaan sertifikasi ISO 9001 tahun 2015 tentang manajemen penjaminan mutu di ruang Kepala Balai Diklat Keagamaan Palembang. BDK Palembang berbahagia, pasalnya hasil surveillance dari tim audit PT Sucopindo terkait pemastian pelaksanaan sertifikasi ISO 9001 tahun 2015 tentang manajemen penjaminan mutu lolos dengan temuan minor. Bertempat di ruang Kepala BDK Palembang Selasa 12 November 2024. Rapat hasil ini dihadiri Kasubag TU Haji Mukmin SHI MSY, tim audit PT Sucopindo Yuda Septa Pratama dan Prabu Galang Buwono, serta pegawai BDK Palembang lainnya. Mukmin menyampaikan senang mendengar hasil audit, karena selama 2 hari ini, tim audit hadir bukan untuk mencari kesalahan, tetapi mencari kesesuaian data-data dengan kondisi yang ada.
Tim audit Prabu Galang Buwono menyampaikan, dirinya melihat konsistensi BDK Palembang dalam menerapkan ISO 9001 tahun 2015. Mulai dari bagian manajemen representatif, proses penjaminan mutu, layanan diklat, dan lain sebagainya. Ada peningkatan dari tahun sebelumnya terkait konsistensinya, meskipun ada beberapa catatan yang masih kurang. Surveillance audit sudah dilaksanakan. Tim audit menerbitkan temuan minor dan observasi. Untuk itu, BDK Palembang diminta untuk menindaklanjuti catatan tersebut dan mengirimkannya ke Sucopindo ICS dengan batas waktu 2 bulan sejak laporan ini diterbitkan. Kepala Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agama Republik Indonesia, Amin Suyitno, mengisi materi pada kegiatan orientasi P3K Kementerian Agama Republik Indonesia, wilayah kerja Provinsi Sumatera Selatan, Bengkulu dan Kepulauan Bangka Belitung secara daring via Zoom meeting. Pada Rabu 13 November 2024, Kepala Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan SDM Kemenag RI Amin Suyitno sampaikan materi pembelajaran via Zoom meeting yang diikuti oleh peserta orientasi P3K dari BDK Semarang, BDK Banjarmasin, dan tentu saja peserta P3K di BDK Palembang, tepatnya di ruang smart class masing-masing. Mengawali materinya, Suyitno menyampaikan acara orientasi ini penting karena menjadi bagian dari ekosistem seseorang menjadi ASN Kementerian Agama. Ia menekankan para peserta untuk paham apa itu aparatur sipil negara. Suyitno melanjutkan, jika TNI bertugas menjaga keamanan negara, Polri menjaga ketertiban masyarakat, maka kita, yang juga sebagai ASN, bertugas melayani masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, seperti bertugas sebagai penghulu, penyuluh, maupun guru. Bedanya, jika TNI Polri dipersenjatai dengan senjata dalam arti yang sebenarnya, maka kita dipersenjatai dengan kompetensi kita masing-masing. Oleh karena itu, Suyitno juga mengatakan, maka seorang ASN harus siap jika negara membutuhkan dan siap ditempatkan dimanapun oleh negara. Maka dari itu, mulai dari sekarang dan seterusnya, untuk para ASN yang mengikuti orientasi jadilah pekerja proaktif dan menjaga integritas dan solidaritas, sekaligus terus mengawal tugas dan fungsi sebagai alat instrumen penting negara. Balai Diklat Keagamaan Palembang menerima kunjungan dari Kementerian Agama Kabupaten Musirawas Utara dalam rangka studi tiru guna pengembangan layanan publik dan pembelajaran ruang talkshow, podcast, TV, serta pengembangan website. BDK Palembang menerima kunjungan dari Kemenag Kabupaten Musirawas Utara dalam rangka studi tiru pembuatan PTSP dan Ruang Talkshow LTP, Kamis 14 November 2024. Kedatangan Kasubag TU Sugihono MPD bersama dengan Pranata Humas Hikmatul Fajri Eskom-I, Staf Keuangan Ardi Akbar SPD, dan Operator PTSP Arli Agustina disambut oleh Kasubag TU Mukmin SHI MSY dan Pranata Humas BDK Palembang Yeni Lesmana Dewi SE. Sugiono mengatakan kedatangan timnya dalam rangka studi pembelajaran untuk meningkatkan pelayanan publik di Kabupaten Muara Tara. Kami ingin belajar tentang berbagai teknik dan cara dalam mengembangkan pelayanan kepada masyarakat, baik itu dalam bentuk media seperti talkshow, podcast, TV, maupun pengembangan website, kata Sugiono. Sugiono berharap pembelajaran yang diperoleh dari BDK Palembang dapat mengimplementasikan teknologi dan inovasi dalam pelayanan publik, khususnya di bidang agama, dapat mendukung syiar-syiar agama Islam yang lebih luas di Kabupaten Muara Tara dan seluruh wilayah sekitar. Kegiatan dilanjutkan dengan mengunjungi studio LTP. Jadi kami akan belajar bagaimana tenis untuk pengerjaan, untuk pengembangan, yaitu dari pelayanan-pelayanan kita kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Musirawas Utara. Terutama kita belajar tentang pelayanan publiknya, yaitu dari pembuatan talkshow. Demikian kabar LTV Sepekan, saksikan terus informasi aktual di kabar LTV Sepekan lainnya. Studio LTV menerima pengajuan pembuatan video untuk menghasilkan video yang berkualitas. Daftarkan segera di link pada deskripsi box. Jangan lupa share, like, dan subscribe YouTube LTV Balitbang. Saya Sarah Ramadana beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.